5 kali 5 berapa, Boy? 25, gampang itu mah. 125 kali 7 juga saya bisa itu. 125 kali 5 berapa? Ya itu mah 625. Nah, itu mikir nggak, Boy? Enggak, saya mah. Enggak. Betul banget. Itu Iya. bukan pikiran, Boy. Oh, itu bukan pikiran? Itu bukan mikir. Oh, itu apa? Itu badan lo yang jawab. Pikiran kita udah tahu nih kalau mau badan bagus kita nge-gym gitu. Oh iya, benar. Tapi Udah ngerti? Betul, itu udah ngerti. Udah logik. ngerti, paham banget. Nah, tapi seringkali badan kita akhirnya berhenti untuk nggak nge-gym. Karena memang nge-gym itu nggak enak. Satu prosesnya nggak enak gitu. Badan kita yang nolak gitu sebenarnya. Gini, Boy, kadang ya orang kalau lagi stres makin terpuruk. Kenapa? Sepakat. Karena energi pikiran dia yang negatif terus. Harusnya kalau kondisi lu lagi nggak baik-baik aja, puter otak lu untuk mensugesti diri lu adalah lu itu berhasil, lu tuh beruntung dan segala macam. Oke. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini saya bareng sama Ko Aswin. Halo, Ko Aswin. Kita bakal ngebahas segmen yang lumayan seru di Pikiran Si Boy, yaitu hal yang tidak diajarkan di sekolah. Tapi hari ini menurut Ko Aswin, kira-kira apa kok? Hal yang tidak diajarkan di sekolah. Hal yang nggak diajarkan di sekolah. Kekuatan pikiran gimana, Boy? Kekuatan pikiran. Iya sih, saya nggak belajar itu di sekolah. Iya. Apa tuh? Nah, ya gitu. Jadi menurutku di sekolah itu kita nggak belajar cara kerja otak. Cara kerja otak? Mungkin ya cara kerja otak kali ya, bukan kekuatan pikiran ya. Kekuatan pikiran itu hasil dari cara kerja otak. Dari kita memahami cara kerja otak. Oke. Definisinya gimana tuh? Iya, jadi intinya kita itu sering dalam perjalanan hidup itu nggak pakai otak sepenuhnya. Iya, nggak pakai otak, maksudnya nggak berpikir sepenuhnya gitu loh, Boy. Gitu. Aku ngelihatnya kayak gitu ya. Nah, sedangkan kemampuan berpikir itu penting banget sih menurut gua dalam menjalani kehidupan ke depan gitu. Seperti apa? Setelah sekolah. Seperti apa tuh? Kemampuan berpikir yang seperti apa? Kan kalau misalnya di sekolah kita belajar IPA, IPS, matematika, kimia itu kan pakai otak semua tuh. Nah, kekuatan pikiran seperti apa sih yang kita nggak pakai sebenarnya yang diobrolin? Aku suka ngomong tuh kayak gini. Contoh ya, Boy. 5 kali 5 berapa, Boy? 25, gampang itu mah. 125 kali 7 juga saya bisa itu. 125 kali 5 berapa? Ya itu mah 625. Nah, itu mikir nggak, Boy? Enggak, saya mah. Enggak. Betul banget. Itu bukan pikiran, Boy. Oh, itu bukan pikiran? Itu bukan mikir. Oh, itu apa? Itu badan lo yang jawab. Oke. Lu sudah punya muscle memory, lu sudah punya satu kebiasaan untuk menjawab itu. Oke. Yang mikir itu seperti mikir ya. 1375 kali 678. Itu mikir, Pak. Nah, ini baru momen lu berpikir. Oke, sesuatu di luar kapasitas kita. Sesuatu yang ya di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Oke. Nah, jadi dari cerita ini tuh aku ngambil kesimpulan ternyata manusia memang dalam kehidupannya itu nggak banyak berpikir. Karena sudah melewati kebiasaan-kebiasaan tertentu. Karena manusia sudah punya satu kebiasaan yang jadi program hidupnya setiap hari. Oke, makanya dibutuhkan cara kerja pikiran untuk menghasilkan kekuatan pikiran. Mungkin lebih tepatnya selama kebiasaan yang terbentuk itu baik, membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, ke kesuksesan yang kita mau. Oke. It's good. Kalau behaviornya kalau behaviornya sudah terjadi udah bagus. Udah bagus. Oke. Sayangnya menurut aku di lapangan di dalam kehidupan kita banyak kebiasaan kita yang kurang bagus. Yang akhirnya nggak akan bisa bawa kita ke kehidupan kita yang lebih baik gitu. Oke. Jadi kebiasaannya udah buruk nih. Iya, buruk yang tidak sadar ya. Yang tidak sadar. Buruk yang nggak sadar gitu. Oke. Contohnya? Contoh gini. Banyak orang berpikir UMR itu oke. Bukan oke lah. Cukup. Normal. Nah, mungkin bahasa lebih tepatnya normal gitu. Iya. Gitu. Saat makanya berpikir orang mau punya income 1M sebulan itu nggak normal. Muluk-muluk jadinya ya. Muluk-muluk mungkin buat sebagian orang. Nah, gini, kalau orang nggak pernah berpikir 1 miliar sebulan, kira-kira bakal punya nggak income 1 miliar sebulan? Enggak dong, kan mikir aja enggak. Iya, mikir aja enggak. Makanya kemampuan kita berpikir ini menurut gua akan bawa kita ke
hal baru yang kita pikirkan tadi gitu. Itu poinnya sih menurut gua. Nah, jadi maksud gua, sayangnya orang di dalam kehidupan ini tuh banyak melewati kehidupan tanpa berpikir. Akhirnya ya hidup dia ya terjadilah sesuai kebiasaan dia gitu. Padahal kalau dia mau berpikir, dia bisa menciptakan satu kebiasaan baru yang bisa membawa hasil sesuai dengan yang dia pikirkan tadi gitu, boy. Menurut gua ya. Meskipun nggak 100% lah mungkin ya. Betul. Tapi minimal mendekati. Dan maksud yang kita nggak mikir selama kita berkehidupan tuh maksudnya kita ngejalanin sesuai dengan badan kita maunya apa. Benar. Bukan pikiran kita maunya apa. Benar, boy. Makanya kadang-kadang ketika kita lagi ngejalanin sesuatu, boleh nggak sih lu mikir hal yang emang gak ada di badan lu sekarang? Betul. Arahnya ke sana. Dan emang itu gak diajarin di sekolah sih. Gak diajarin di sekolah. Gue suka pertanyaan gini. Pikiran kita itu menentukan badan kita kemana. Atau sebaliknya, boy. Badan kita itu suka mengintervensi pikiran kita, boy. Harusnya sih pikiran mengintervensi badan ya untuk ngegerakin tangan atau apa misalnya. Seharusnya gitu ya. Ya. Nah, tapi faktanya di lapangan ternyata badan kita itu yang akhirnya ngehack pikiran kita, boy. Tunggu, ternyata fakta di lapangan adalah badan yang menginterupsi pikiran terhadap prosesnya. Betul. Contohnya. Contoh. Pikiran kita udah tahu nih kalau mau badan bagus kita nge-gym gitu. Oh iya, benar. Udah ngerti. Betul, itu udah ngerti. Udah ngerti, paham banget. Nah, tapi seringkali badan kita akhirnya berhenti untuk nggak nge-gym. Karena memang nge-gym itu nggak enak. Satu prosesnya nggak enak gitu. Badan kita yang nolak gitu sebenarnya. Mulai dari badan yang nolak sampai pikiran udahlah kalau badan nggak mau ya sudah gitu. Nah, makanya kita mesti paksa diri dengan pikiran yang sudah benar tadi. Kita paksa diri supaya badan kita ini mengikuti pikiran kita, boy. Nah, awalnya prosesnya nggak enak sampai satu momen jadi satu habit yang membawa kita ke hasil yang kita mau gitu. I see. Nah, ini yang menurut gua nggak banyak orang sadar ya gitu. Menarik. Kayak gitu. Emang orang ngertinya pikiran itu kontrol badan, tapi pada umumnya apa yang dilakuin badan malah bisa menjegal apa yang pikiran mau. Betul. Iya juga sih ya. Faktanya memang kayak gitu ya. Jadi kita mau kadang-kadang ya iya, gue gendut lagi, bener lagi. Kalau misalnya itu badannya duluan yang ini ya, yang bersedih hati. Bener. Contoh, gue kemarin abis ikut firewalk, ya seminar lah gitu ya. Normal kalau orang lihat api itu apa sih, boy? Fear dong, takut. Fear of burn, takut terbakar, panas dan segala macam ya. Betul. Itu kan otak kita gitu ya. Merespon hal itu. Pikiran kita lah gitu ya. Kita punya pikiran seperti itu. Nah, dan sebenarnya badan kita itu juga maksudnya akan merespon hal itu gitu sebenarnya kalau kena api itu panas gitu. Oke. Nih, sering nggak sih kita ngerasa kalau apa ya? Kita di posisi ngelihat api, terus kita bilang kita kasih korek gini, badan kita berasa panas. Padahal apinya nggak ada, boy. Ngagetin teman gitu loh, seperti itu loh. Seolah-olah koreknya dideketin, tapi apinya nggak dinyalain. Iya, tapi berasa panas gitu. Iya, kaget gitu segala macam. Padahal nggak ada tuh nyatanya. Padahal nggak ada kan. Seringkali badan kita merespon kayak gitu ya, boy. Kayak gitu. Nah, tapi intinya di firewalk itu akhirnya kita belajar melawan itu, boy. Nah, cara ngelawannya gimana? Kita boleh belajar sainsnya. Intinya kalau api kaki itu sebenarnya nggak semudah itu menerima panas dan segala macam. Karena kulitnya lebih tebal. Dan kita bisa mensugesti badan kita kalau itu tuh nggak panas. Badan kita bisa diperintah untuk terhadap responnya. Kalau kita mau berpikir. Kalau kita punya kendali penuh lah gampangannya ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Intinya ini sebenarnya NLP, boy. Tapi kan gue bukan master NLP ya. Tapi gue mungkin akan sharing lah, menerjemahkan versi hal-hal yang aku dapat dari seminar-seminar NLP kayak gitu. NLP itu for Information Neuro Linguistic Program. Ya. Itu mempelajari cara kerja otak lah kurang lebih.
Ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Dan ini bagian dari metodenya. Bagian dari ya ilmu-ilmu yang diajari di dalam itulah gitu. Lanjut, berarti ketika kita nginjek api tadi, kalau kita nggak tahu sainsnya, otak kita akan fear duluan untuk memerintahkan badan kita itu panas, jangan dilanjutin. Karena normal seperti itu ya, habit. Lagi habit nih. Iya, itu nggak dipikir ya? Nggak pakai mikir. Kita sudah tahu secara basic api ya panas. Itu apa ya? Respon normal. Gitu. Nah, padahal secara kalau kita pelajarin lebih lanjut itu bisa jadi hal yang berbeda gitu. Nah, jadi intinya sih kemarin gue coba tuh jalan pertama kali jalan di atas bara, nggak panas. Karena panas nggak ya? Panas sih, tapi nggak melepuh. Tetap bisa nyebrang kok. Terus udah gitu naik ke level 2 jalannya dikasih api, baranya dikasih minyak. Lewat juga. Karena nggak melepuh, intinya nggak melepuhnya dulu sama sekali. Kita tapi kan untuk mau jalan aja kan butuh pikiran yang ngesugis kita untuk jalan dulu nih awalnya. Betul. Jadi yang gue lakuin adalah kita cari sainsnya dulu, cari informasi lah ya kalau di dunia luar gitu ya. Terus baik lagi ya gitu, kita punya satu pikiran yang kuat banget untuk bisa ngelewatin itu gitu, faktanya gitu, ternyata seperti itu. Sebelum kita jalanin mungkin berasa kayak aduh gimana ya dan segala macam. Nah, maksud gua dari cerita ini kan sebenarnya kita bisa relate gitu dalam kehidupan kita tuh sering banget khawatir boy, ngeblok banyak hal juga ya, ngeblok banyak hal yang kita belum tahu hasilnya. Contoh diajakin bisnis, nanti bangkrut lah, nanti sibuk lah, nanti inilah, nanti itulah gitu. Betul. Ya itu semua badan kita ngomong sama kita sebenarnya kan. Bukan pikiran. Jadi respon itu sebenarnya nggak masuk ke otak, tapi badan yang menyetir merespon otak secara instan. Itu. Nah harusnya setelah badan merespon secara instan itu kita pakai otak kita boy, pakai pikiran kita untuk apa ya, untuk mempelajari lebih lanjut sebenarnya. I see. Supaya kita bisa ubah tuh respon badan tadi, sebenarnya kayak gitu sih konsepnya ya gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya kalau sampai ngelewatin api itu kan sebenarnya kayak kita starting new business or something yang baru yang di luar kapasitas dan kebiasaan kita. Kapasitas, pengetahuan dan kebiasaan, betul. Tapi minimal kita harus ngerti dulu cara kerjanya untuk kita berani. Iya. Minimal researchnya kita dapat keyakinan 20% tambahan. Baru itu otak dipakai tuh. Dan faktanya orang-orang di dunia ini pakai otak masih sedikit banget boy. Nanti coba deh di research berapa sih persentase otak kita itu dipakai gitu. Sudah sedikit, kadang-kadang diintervensi sama refleks badan pula. Iya. Udah sedikit terus tapi nggak dipakai juga gitu. Iya, udah sedikit nggak dipakai juga gitu loh. Iya, seringkali kayak gitu. Kita kira tuh kita bisa berhitung karena kita berpikir, bukan ya, karena kebiasaan ya hitungannya. Betul. Tapi maksudnya si pikiran ini kapan dipakai? Ketika dia berusaha untuk ngeakses hal yang baru. Betul. Tidak masuk akal. Betul. Mau nggak di pikiran jalan? Iya. Dan percaya sama gue boy, saat kita pakai pikiran kita, banyak hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar badan kita mungkin lebih enaknya ya ngomongnya, yang sudah biasa itu kita bisa lewatin. Oke. Menarik. Berarti nggak semudah itu ya kontrol pikiran untuk mau lanjut ke tahap berikutnya ya. Berarti orang stuck itu bisa jadi bukan karena dia bukan karena dia mentok, bukan karena dia nggak bisa, tapi dia terbatas sama pikiran yang nggak dipakai. Benar. Jadi memang sebenarnya kan banyak quotes gitu ngomong, kita mesti menang dulu di pikiran, baru bisa menang beneran. Sebenarnya itu momen kita berpikir sih, menang di pikiran itu. Menarik. Saat kita berpikir menang di pikiran, kita pikirin caranya sebenarnya boy. Berarti kalau misalnya dibilang untuk banyak orang nih ya, untuk banyak orang yang nonton ini, kayak orang desa mau punya mobil aja itu misalnya sangat sulit gitu ya. Berarti itu bukan dia mikirin mau punya mobil sangat sulit, tapi si badannya sudah menolak mobilnya karena udah nggak masuk akal buat dia.
Bisa jadi karena badannya menolak, akhirnya informasi pun nggak dicari. Atau cara mencapainya tuh pun dia nggak mau akses gitu ya? Nggak diakses. Oke. Maksudnya pikiran tuh ke arah sana ya? Iya. Nah, sayangnya lagi orang Indonesia banyak pakai pikirannya sebaliknya, Boy. Untuk berpikir nggak bisa, berpikir gue itu nggak layak, berpikir gue itu nggak mampu dan segala macam. Dan dicari pula alasannya. Dan badannya merespon instantly. Oke. Nah, jadi kalau memang dari ilmunya itu kan sel badan kita itu merespon pikiran yang dipikirkan tadi itu secara instan. Oke. Berarti kalau misalnya gimana cara kita melatih hal ini? Berarti kita harus membiasakan diri melatih pikiran kita untuk mencari hal yang kita nggak biasa lakuin. Atau yang kita kejar kayaknya jauh dari apa yang kita kejar, kita coba terima itu ke dalam badan dan kita cari informasinya gitu dong. Iya dong. Contoh ya. Saat kita lihat rumah contoh deh. Rumah contoh. Oke. Kita ceritanya nggak punya rumah. Ya, masih tinggal sama orang atau tua, rumah masih kecil, mau beli rumah lebih gede gitu. Oke. Itu sebenarnya satu program untuk membiasakan diri, Boy. Membiasakan badan kita. Ini metodenya nih ya. Salah satu metode gitu ya. Jadi misal saya single, masih tinggal sama orang tua, ngapain sih ngeliat rumah contoh? Orang belum butuh juga. Iya. Duitnya juga nggak ada. Pasangan juga belum punya. Oh, itu banyak banget tuh. Bilang enggaknya nih. Ya, jangan. Blok dulu semuanya. Kita datang dulu ke datang dulu aja. Nanti lu rasain badan lu meresponnya kayak gimana gitu. Oke, setelah direspon, apa yang seharusnya dikerjain sama si pikiran? Berusaha menerimakah? Berusaha ngejarkah? Atau ini kayaknya masih jauh deh? Atau gimana? Oke, kalau menurut gue ya, gini Boy. Kalau lu nggak mau sesuatu, kira-kira lu akan ambil nggak? Akan dapetin nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Ya udah sesimpel itu. Oke. Saat lu datang ke situ lu harus pengen. Minimal lu belum beli hari itu. Tapi lu respon tubuh lu harusnya udah ngebadanin ya. Punya nih gitu. Nah, itulah momen lu akan mewujudkannya gitu. Kayak law of attraction ya, OA juga ya. Mirip. Itu juga bagian-bagian dari itu ya, juga ya. Mungkin enak bahasannya bahasan apa ya? Ya, lebih kayak gitu sih menurut gua. Iya. Jadi kalau kalian ke sebuah anggaplah dealer mobil, test drive pun enggak masuk juga rasanya aduh jauh banget nih mobil, lu juga enggak bakal dapat mobilnya. Iya dong. Karena lu enggak pengen. Iya, lu enggak pengen dan otak lu tidak berpikir untuk nge-achieve itu. Betul. Maksudnya ke sana. Mungkin saat lu masuk mobil itu lu harusnya berpikirnya gini. 2 tahun lagi gua punya ini. Oke. Biar gimana caranya si otak ini bekerja keras biar si badan tuh bisa menikmati hal ini. Otak dan badan, Boy. Yang sama-sama. Sel tubuh kita ini merespon itu instantly. Gokil. Kekuatan pikiran. Nah, jadi intinya gini Boy, kadang ya orang kalau lagi stres, makin terpuruk. Kenapa? Sepakat. Karena energi pikiran dia ya negatif terus. Harusnya kalau kondisi lu lagi nggak baik-baik aja, puter otak lu untuk mensugesti diri lu adalah lu itu berhasil, lu tuh beruntung dan segala macam. Oke. Menurut gua itu yang akan ngangkat lagi. Bener, banyak hal positif datang. Menarik. Karena ngomongin kalau beginian udah ngomongin frekuensi lagi tuh Boy. Oke. Jadi intinya kayak lu dah. Kalau lu mau temenan sama orang yang kayak gimana Boy? Kalau gua mau temenan sama orang kayak gimana? Susah lagi pertanyaannya, gua gak punya teman. Tapi minimal pasti mirip-mirip sama lu Boy. Jadinya gak ngobrol Pak. Tapi maksud gua lu akan nyaman gitu. Oh iya, paham. Untuk di sekitar dia. Paham. Ya kalau misalnya gue intinya orangnya sepakatnya gue acuh misalnya, gue senang punya teman juga sama-sama acuh gitu loh. Iya, karena itu frekuensi yang sama. Betul. Nah sebenarnya keberuntungan, kesuksesan, kesedihan, ketidakberuntungan itu ada frekuensinya juga. Ada frekuensinya dan mereka mencari teman yang mirip. Untuk nyari itu, jadi make sure lu punya vibe yang positif supaya positif ini datang kepada kita. Menarik. Gitu. Udah mau 20 menitan kita masuk ke resume. Kalau misalnya kita belum punya kontrol terhadap pikiran kita, yang pertama adalah kita membiasakan diri ke hal-hal yang kita tidak biasa dulu ya, tapi positif nih. Iya. Contohnya orang yang punya motor, kayaknya rasa punya mobil jauh, mendingan mulai masuk ke dealer dulu, nyobain mobil ya. Nanya harga, entah itu test drive, tapi minimal bisa dulu, jangan test drive
malah jadi berantakan. Contoh gini. Waduh, ini resume apa? Contoh lagi ya. Iya, resume ya. Contoh gini loh. Kalau kita mau lihat mobil 1M. Anggaplah dia masih punya motor nih, tapi dia mau mengaktifasi gimana caranya kerja dari sebuah pikiran atau kekuatan pikiran ini mau diaktifasi sama dia. Ya. Dia baru punya motor, melihat mobil tuh harusnya jauh banget. Iya, jauh karena nggak pernah dilihat. Iya. Gitu. Contoh, kita lihat mobil, let's say mobil 300 juta gitu, Boy. Iya. Buat orang yang naik motor mungkin jauh banget. Iya. Saat melihat 300 juta. Tapi kok ternyata cicilan cuma 5 juta. Mungkin nggak sejauh itu. Oke. Dan itu akan bisa terakses saat lu mencari tahu. Oke. Jadi push dulu aja untuk coba cari tahu, ngertiin dulu gimana, dan membiasakan diri atau berusaha ngelayakin, gue layak nih kayaknya gitu. Iya, itu aja. Lu terima itu dulu. Walaupun belum kebeli ya. Walaupun belum kebeli. Ya baik lagi, kemenangan kita akan terjadi di pikiran kita dulu dong. Iya dong. Iya baru, benar. Baru kejadian. Benar. Kalau lu nggak mauin, ya lu nggak bakal dikasih. Iya. Ya itu statementnya. Iyalah, Tuhan enggaknya. Ini orang nggak suka nih. Ya ngapain gue kasih? Ya, kalau Tuhan ngeliatnya gitu dong. Iya, nggak usah Tuhan deh. Kita punya anak kita nggak minta, masa kita kasih? Hitungannya. Gitu. Repot kan hitungannya. Berarti minimal kita minta dulu, mengamini dulu. Iya. Gue pantas, gue harus, gue ini. Betul. Menurut gue itu. Ini nggak diajarin di sekolah. Ini menarik. Hal yang tidak diajarkan di sekolah adalah kekuatan pikiran. Menarik. Oke deh. Ya. Itu aja untuk session kali ini di kekuatan pikiran. Buat teman-teman bisa nyobain langsung, bukan sebagai sebuah ajakan yang jadi aneh-aneh kalian test drive tapi nggak bisa nyetir mobil, bukan itu. Tapi membiasakan diri dan melayakkan diri kalian ke tempat yang jauh di luar nalar kalian. Biarkan pikiran kalian terima semuanya. Iya. Badan kita nyaman. Jadi kalau gue naik mobil masih kehujanan, nyamanin naik mobil. Cari titik terenaknya sampai kalian badan itu bisa, gue harus punya mobil. Iya, badan lu akan berusaha mewujudin itu. Nice topik dari Koaswin. Thank you banyak Koaswin di segmen kali ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya di hal yang tidak diajarkan di sekolah part lainnya. Thank you. Bye bye.